Bapak Ibu yang sangat berbahagia, beberapa hari yang lalu, hari Rabu, kita sampai di ayat ke-20 dari surat Al-A'raf. Jadi ayat 20 berbicara tentang bagaimana syaitan mempengaruhi manusia. Syaitan adalah bentukan lain daripada iblis. Ya, iblis ini adalah satu oknum daripada jin. Lalu kemudian syaitan siapa saja, bisa manusia, bisa jin. Apa sebabnya? Syaitan itu artinya menciptakan bisikan-bisikan pada dirinya. Jadi kalau kita was-was terhadap sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, maka itu adalah bisikan bukan dari fitrah. Karena bukan dari fitrah, namanya pembisik, bisikan. Nah, pembisik itu bahasa Arabnya syaitan. Jadi itu yang kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Terus terakhir ayat 20, nanti syaitan ini akan mempengaruhi manusia. Di situ dikatakan liyubdiyalahuma mawuriya anhuma, supaya membuka, menampakkan lahuma kepada keduanya mawuriya, apa yang wuria itu secara harfiah ada apa yang tersembunyi, tertutup, tidak boleh diungkapkan, anhuma dari keduanya, min sau'atihima dari keburukan keduanya. Jadi sebetulnya kata aurat di sini tidak tepat. Ya, kita sudah bahas aurat itu bahasa Arab aurat juga. Jadi dalam bahasa Arab Pak Bu sekalian kata aurat ada juga. Ya. Di surat di surat Al-Ahzab kita bisa temukan kata aurat bentuk tunggal. Di surat An-Nur kita temukan kata aurat dalam bentuk jamak. Waqala lalu kemudian berkata, Iblis berkata atau syaitan berkata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini. Jadi dia berkata bahwa Tuhan tidak melarang kamu berdua dari pohon ini, hadhihi syajara, pohon ini, kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat. Jadi supaya kamu tidak jadi malaikat. Jadi tentu kemudian yang kita bicarakan, ya kalau mau jadi malaikat ya tentu harus makan, karena iblis mengatakan Tuhan melarang kamu mendekati pohon ini karena Tuhan tidak ingin kamu jadi malaikat. Coba itu caranya membuat pernyataan itu iblis. Jadi Tuhan melarang kamu di sini karena Tuhan tidak ingin kamu jadi malaikat. Nah tentu karena fitrah kita pengen jadi malaikat, pengen jadi orang suci, orang baik, ya kalau begitu, kalau kita supaya baik harus makan pohon itu, kan begitu. Jadi artinya apa? Menipu, ini adalah argumentasinya iblis. Au takuna minal khalidin. Atau kalau kamu makan pohon itu, kamu tidak akan kekal. Tuhan melarang kamu itu karena Tuhan tidak menghendaki kamu kekal. Kalau kamu mau makan pohon itu, kamu akan kekal. Jadi jika kamu memakan pohon itu, kamu akan kekal. Setiap manusia pengen kekal. Setiap manusia pengen jadi malaikat, jadi orang yang bahagia, tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya mengganggu kebahagiaan. Maka manusia pengen jadi malaikat. Malaikat kita tahu adalah makhluk yang suci. Kita semuanya pengen kekal, bahkan di dunia ini rata-rata orang pengen kekal. Makanya rumah sakit selalu banyak orang, karena semua orang ingin sehat. Dan kebanyakan orang sehatnya supaya umurnya panjang, ya bukan karena pengen beramal baik yang banyak. Ya, kebanyakan karena pengen umurnya panjang. Nah, jemaah sekalian, rata-rata manusia pengen kekal. Sampai dikatakan bahwa kenapa manusia banyak waktunya digunakan untuk mengumpulkan dunia, ya karena dikatakan yahsabu anna malahu akhlada. Karena mereka mengira bahwa harta benda yang dikumpulkannya itu adalah akhlada. Dari kata akhlada, satu asal kata dengan khalidina, kekal. Jadi akhlada. Nah sekarang kita masuk ayat baru. Wa qasamahuma. Jadi tadi dia membuat pernyataan yang salah. Kan terbalik tadi itu. Jadi iblis masuk pada fitrah kita. Fitrah kita semuanya pengen hidup kekal. Tidak ada yang mau mati. Yang kedua, kita pengen semuanya jadi malaikat. Malaikat itu artinya hidupnya bahagia. Hidupnya tenang. Ya, tidak terobang-ambing.
Semua kita pengen begitu. Nah, maka iblis datang kalau pengen jadi malaikat atau pengen kekal, maka dekatilah pohon ini, makanlah pohon ini. Ya, jadi pohonnya tetap subjeknya sama pohonnya. Ya. Terus kemudian iblis membuat alasan yang terbalik. Harusnya dengan memakan pohon itu, ya tidak akan jadi malaikat. Dia akan turun dari alam malakut. Dengan memakan pohon itu tidak akan kekal dalam kebahagiaan. Nah, maka iblis masuk di situ. Kita pengen kekal, kita pengen bahagia. Maka iblis mengatakan, makanlah pohon itu. Makanlah, kata kerja perintah. Sebaliknya Tuhan mengatakan, la taqraba, jangan makan. Jadi sederhana saja. Larangan dirubah jadi perintah. Subjeknya sama, yaitu pohon. Tujuannya juga sama, pengen kekal, pengen jadi malaikat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kita perhatikan bahwa begitu sederhananya cara menipu orang lain. Itu hoax namanya. Menciptakan cerita-cerita yang tidak berdasar. Lalu kemudian setelah kita sudah mulai setelah manusia sudah mulai was-was, ingat tadi di atas was-wasa, sudah mulai was-was, kan sudah mulai bingung tuh. Sudah mulai kacau tuh penalaran di situ. Maka kemudian dia datang menyerang yang kedua. Wakasamahuma, dia bersumpah kepada keduanya. Kasama itu bersumpah. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya huruf sumpah, namanya huruf kasam, waw kasam. Jadi wakasamahuma. Jadi di sini ada kata wakasamahuma. Ya. Wakasamahuma ini adalah ada 3 kata di sini. Ya. Pertama adalah wa, terus kemudian adalah qasama, bersumpah, lalu kemudian huma kepada keduanya. Dan dia, iblis, bersumpah kepada keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki ataupun perempuan. Wa qasama huma. Apa kata-katanya? Ini sesungguhnya aku ini. Jadi dia meyakinkan. Ini itu dari kata innani. Inna itu sesungguhnya, benar-benar. Jadi memberikan penekanan, stressing. Ini sesungguhnya aku ini, inna ni. Sesungguhnya ini, inna ini, sesungguhnya aku ini. Wa inna anak. Sesungguhnya aku. Ya. Lakuma kepada kamu berdua. Itu kamu berdua. Lamina benar-benar termasuk orang yang an-nasin, memberikan nasihat. Bukan menjerumuskan. Jadi iblis mengatakan, kan kita sudah mulai goyang tuh, sudah mulai ragu, was-was. Begitu was-was, dia tambah lagi. Ya, saya ini benar-benar tidak bermaksud buruk kepada kamu. Ya. Saya ini adalah penasehat. Laminan nasihin. Saya adalah penasehat. Ingat, nasihin, nasihat bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Nasih itu adalah nasihat. Penasehat. Nasaha yansi itu adalah nasihat. Ya, nasihin itu adalah pemberi nasihat. Saya ini adalah memberikan nasihat. Saya tidak bermaksud menjerumuskan kamu. Nah, semakin begitu kan biasanya semakin gampang kita. Kita masuk di grup-grup WA yang katanya adalah grup ini, pokoknya nama-nama Islam. Yang memberikan juga wejangan-wejangan mungkin mengaku juga penceramah Islam. Tetapi ternyata mengajarkan kepada kita untuk saling membenci, saling menista. Ya. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah kerja-kerja iblis kalau memecah belah. Nah, di sini dia katakan bersumpah. Ya, wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Keduanya bersumpah bahwa saya ini untuk kalian berdua adalah termasuk penasihat yang baik, laminan nasihin. Memberi nasihat yang baik. Lalu kemudian setelah sudah mulai tambah goyah ini, laki dan perempuan ini, Adam laki, Hawa perempuan, fadallahuma. Jadi dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian tidak dikenal bahwa yang digoda cuma perempuan saja, tapi dua-duanya. Bapak Ibu lihat tadi dari atas selalu ada kata huma, ya, selalu ada kata huma. Huma itu artinya keduanya, ya. Jadi bukan salah satunya tapi keduanya. Kita sampaikan karena cerita versi Injil Perjanjian Lama, Kitab Kejadian itu masuk juga di kita di Islam. Beredar di masyarakat Islam kita bahwa iblis itu pertama menggoda istrinya Adam yaitu Hawa. Lalu kemudian memakan buah itu enak, dia bujuk suaminya kan begitu.
Sehingga suaminya itu memakan hanya karena dibujuk oleh istrinya. Akhirnya kemudian wanita kan di situ ditempatkan sebagai orang yang tertuduh dan buruk. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu lihat bahwa iblis itu bekerja kepada keduanya, bukan kepada perempuan saja. Lahuma, jadi fadal lahuma. Jadi kemudian iblis berdalil kepada keduanya. Jadi padalla. Apa itu dalla? Dalla ini Pak Bu sekalian adalah satu asal kata dengan dalalah, tanda. Dalla menjadi dalil, dalil. Ya, jadi dalil itu dari kata dalla. Dalla itu berdalil, dalla ya dulu berdalil, berargumentasi. Argumentasinya namanya dalil. Ya. Tanda-tanda yang digunakan berargumentasi namanya dalalah. Ya. Jadi ada dalalah. Jadi dalalah artinya tanda. Ada kalau tanda berarti ada madlulnya, ada yang ditandai, ada petandanya. Nah, jadi fadallahuma, lalu kemudian jadi fadallahuma ini Pak Bu sekalian ada 3 kata di sini. Fa, ya ini fa. Kemudian dalla, ya. Kemudian dalla, ini kata kedua. Terus kemudian keduanya ini huma, ya. Fadallahuma, fa dallahuma, fa maka dalla berdalillah huma kepada keduanya. Nah, kalau di sini di Departemen Agama diterjemahkan membujuk, ya. Ya secara harafiah dalla itu berdalil. Ya, bisa juga membujuk dengan argumentasi namanya. Jadi membujuk orang dengan argumentasi namanya berdalil. Padallahuma, maka iblis berdalil, berargumentasi huma kepada keduanya dengan, perhatikan ini kata bi ini adalah berdiri sendiri, bi dengan gururin. Jadi gururin. Jadi berdalillah kepada keduanya bi dengan gurur. Ya. Dengan apa? Dengan dalil yang sifatnya menyesatkan, menipu. Gurur itu menipu. Ya. Kenapa menipu? Tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan hakikatnya. Tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi karena tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan faktanya, namanya menipu. Ya, kalau kita berargumentasi tidak sesuai dengan fakta kan namanya menipu. Nah, jadi iblis berargumentasi, berdalil dengan dalil yang menipu. Kedengarannya enak, bahasanya juga bahasa agama. Bahkan dia mengatakan tadi, laminan nasihin. Saya ini adalah penasehat bagi kalian berdua. Kata penasehat itu kan biasanya adalah istilah yang sakral, yang suci, nasihat. Nasihat itu kan biasanya diberikan orang tua kepada anak, guru kepada murid, ulama kepada umatnya, kan begitu namanya nasihat biasanya. Jadi nasihat itu cenderung sesuatu yang disampaikan oleh orang yang lebih pintar kepada yang kurang pintar. Orang lebih berpengalaman kepada orang yang kurang berpengalaman. Namanya itu adalah nasihat. Nah, jadi dia mengaku sebagai penasehat, tetapi nasihatnya itu adalah dalla dengan dalil gurur yang menipu. Ya, tidak sesuai dengan faktanya. Karena terbalik tadi, aslinya kalau tidak mendekati pohon itu, manusia akan naik derajatnya menjadi manusia ataukah insan malakuti. Dengan dengan manusia tidak mendekati pohon itu, maka manusia akan menjadi kekal di sorga dalam kebahagiaan. Tetapi dibalik, kamu justru tidak akan kekal kalau tidak memakan pohon itu. Tuhan itu tidak ingin kamu kekal. Jadi Bapak bisa bayangkan bahwa iblis itu yang dijual adalah Allah, yang ditipu adalah Allah dalam tanda petik. Ya, Allah yang dibohongin. Allah yang dijual namanya. Tidak. Tuhan itu tidak ingin kamu. Kan berarti Tuhan yang dijadikan sebagai objek fitnahan. Ya, jadi orang seperti ini, jangankan manusia, Tuhan saja mereka tipu. Kenapa? Karena misalnya dengan menggunakan baju agama, tetapi kerjanya menciptakan keresahan dan perpecahan, itu kan sebetulnya menipu atas nama agama. Ya. Karena aslinya agama itu adalah menciptakan, ingat, ketenangan. Semua terma-terma yang berkaitan dengan agama itu ketenangan. Contohnya Islam. Islam itu dari kata aslama, menciptakan kedamaian. Islam adalah pencipta kedamaian. Apalagi
Iman itu satu asal kata dengan aman. Jadi orang beriman itu adalah orang yang orang lain aman dari mulut dan tangannya. Itu iman namanya kata Nabi. Ya, apalagi ya takwa itu takut kepada Allah, maka tidak mungkin berani mengganggu orang lain. Semua terma-terma itu adalah dalam Al-Qur'an indah semuanya. Ya, ikhlas, kata ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak punya kepentingan hawa nafsu dan seterusnya. Semua kata-kata dalam Islam itu yang kita dapatkan itu adalah tidak mungkin melahirkan keresahan, apalagi sampai pada tingkat memantik perpecahan di masyarakat. Tidak mungkin. Lalu kenapa ada orang yang menyuarakan kebenaran dengan menggunakan baju agama? Ya sebagaimana tadi iblis juga mengatakan, innilakuma laminan nasihin. Saya ini adalah penasihat yang baik-baik kalian berdua. Lalu kemudian keduanya bersumpah. Lalu setelah itu kemudian fadallahuma bighururin. Lalu kemudian keduanya berdalil dengan argumentasi yang menipu. Falamma dzaka, akhirnya kemudian laki dan perempuan itu terpengaruh. Ya. Terpengaruh. Maka di sini katakan falamma tatkala. Falamma maka tatkala. Jadi di sini maka setelah ya kurang begitu tepat ya artinya fa maka lama tatkala. Jadi fa di sini ada dua kata fa dan lama. Falamma maka tatkala, zaka keduanya merasakan. Zaka itu satu kata. Zaka itu merasakan. Zaka satu merasakan, zaka dua merasakan. Jadi ini ada mat di belakangnya. Zaka keduanya merasakan. Jadi tatkala keduanya yaitu laki dan perempuan merasakan asyajarah, pohon itu. Tatkala merasakan pohon itu, pohon yang terlarang tadi, pohon yang sayiat, ingat sayiat, tatkala merasakan pohon sayiat, maka apa yang terjadi? Badat, maka muncullah, nampaklah, aktual lah. Nampak itu kayak kecambah keluar dari bijinya, nampaklah keluar. Lahuma bagi keduanya, maka nampaklah bagi keduanya, lahuma, apa? Sau'atuhuma. Apa itu sau'atuhuma? Sau'at, ya ini sau'at. Lalu kemudian di belakangnya ada huma, keduanya. Sau'at itu dari kata sayiat, keburukan. Jadi sebetulnya bukan aurat. Kalau aurat ya ada juga. Kita sampaikan bahwa aurat itu ada tersendiri juga Pak Bu sekalian. Jadi sau'at itu dari kata sayiat. Sayiat itu sa'as, itu keburukan. Jadi artinya keburukan tadinya itu hanya potensi dalam diri kita. Ketika potensi namanya fujur. Jadi ingat, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika potensi artinya belum bisa dikatakan buruk, tapi manusia bisa menjadi buruk. Ketika itu ditumbuhkan, diaktualkan, dikeluarkan, dinyatakan dalam bentuk perbuatan dan lisan, maka lahirlah namanya sau'at atau kasai'at, keburukan. Ya. Maka tatkala memakan pohon itu, merasakan pohon itu, pindah dari pohon thayyibat kepada pohon sayiat atau khabisat, maka akhirnya kemudian keluarlah. Tadinya kita ini berlindung di bawah pohon thayyibat. Terus kemudian karena dibujuk iblis pindah ke pohon sayiat atau khabisat. Nah, karena kita pindah ke pohon buruk, akhirnya keburukan dianggap baik. Sebaliknya kalau kita di tempat yang baik, tentu keburukan tetap keburukan. Contohnya Pak Bu sekalian, kalau Bapak Ibu bergaul dengan teman-temannya yang buruk dan berniat buruk, ada nggak yang memperingatkan bahwa itu buruk? Tidak ada. Bahkan semuanya mendukung, akhirnya ikut melakukan keburukan. Sebaliknya kalau kita bersama dengan teman-teman yang baik, berniat keburukan, pasti dia katakan, oh, itu tidak boleh, dosa. Pasti dia mengatakan begitu. Jadi ini wilayah penting sekali. Dan simbol wilayah di sini disimbolkan dengan pohon syajarah. Maka tatkala merasakan atau pindah ke pohon khabisat atau ke pohon sayiat, maka kemudian badat lahuma sau'atuhuma, maka aktuallah, muncullah keduanya keburukan keduanya. Jadi buruk menjadi tumbuh dalam diri kita.
Watafiqa, lalu kemudian keduanya mulai setelah menyadari itu keburukan keluar, baru berusaha untuk tafiqah. Ya. Tafiqah itu adalah menutup. Ya. Tafiqah itu memulai sesuatu untuk menutup. Jadi memulai sesuatu itu tafiqah. Tafiqah, yatfiqu, menutup. Apa memulai maksud saya? Start, begin. Tafiqah. Memulai apa? Memulai yaksifan. Yaksifan. Khasifah yaksafu itu adalah sebetulnya menutup kurang begitu tepat. Yang tepat adalah menambal. Ya, menambal. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau menambal sendal disebut dengan khasifal na'lah. Khasifah na'lahu. Dia telah menambal sendalnya atau sepatunya. Nah, jadi khasifah itu menambal. Kenapa disebut tambal? Karena lobang. Lobang artinya sesuatu yang cacat. Aslinya tidak lobang. Nah, begitulah. Jiwa kita kan tadinya itu sempurna. Sempurna kayak kain yang sempurna. Tiba-tiba muncul lobang, muncul robekan, sobekan. Nah, sobekan itulah yang kemudian harus ditutup, ditambal. Nah, menambal itu bahasa Arabnya adalah yaksifani. Keduanya. Keduanya ditandai dengan kata-kata yaksif, ani. Ya, di sini ada kata ani, yaksifani. Ini menunjukkan keduanya menutupi. Gimana sekalian? Perhatikan, di sini kita lihat kata yaksifan itu adalah fi'il mudhari namanya. Ya, fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Artinya inilah pekerjaan manusia seterusnya. Manusia-manusia yang penuh dengan dosa seperti kita ini, bukan manusia suci, aktivitas kita sehari-hari selalu menutupi. Ya, selalu menambal lobang-lobang cacat kita yang telah kita buat dalam bentuk tadi adalah sayiat. Bagaimana cara menambal lobang-lobang itu? Dengan istighfar. Jadi kita oleh Nabi dianjurkan istighfar minimal 70 kali sehari semalam dalam rangka apa? Menambal lobang-lobang fitrah kita. Menambal lobang-lobang jiwa kita yang rusak, yang berlobang disebabkan karena perbuatan buruk itu tadi. Jadi watafiqa yaksifani alaihima atas keduanya min warakil jannah, dari warak. Apa itu warak? Bisa daun, bisa kertas, ya. Bisa lembaran, itu warak. Apa al-jannah? Nah, daun sorga. Nah, tentu jemaah sekalian, daun sorga di sini harus kita perjelas. Karena tadi sudah melakukan keburukan, ingat tadi di sini keburukan, ini keburukan di sini. Ya, sau'atuhuma. Lalu kemudian kita mulai, ya, watafiqa, setelah menyadari itu kita mulai untuk apa? Menutup, menambal lobang-lobang tersebut. Ya, dari mana kita menambalnya? Warakil jannah. Apa itu warak? Kertas. Apa isinya? Nama lainnya adalah lauh. Apa isinya? Ajaran-ajaran Tuhan. Nah, jadi kita bisa memperbaiki kembali lobang-lobang dalam jiwa kita, ya, bocoran-bocoran di dalam fitrah kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dengan mempelajari kembali Al-Quran. Al-Quran itulah yang disebut dengan warakil jannah atau warakul jannah. Jadi yang dimaksud dengan warakul jannah itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini adalah lembaran-lembaran ajaran-ajaran yang datang dari Allah, yang menjadi pembimbing kita untuk masuk surga. Ingat jemaah sekalian, warakil jannah di sini atau warakul jannah di sini adalah sandar disandarin. Kalau bahasa Arabnya mudhaf-mudhafun ilaih. Daunnya surga atau lembarannya surga. Artinya apa? Lembaran-lembaran Al-Quran itu disebut juga dengan zubur, disebut dengan warak, disebut dengan suhuf. Itu adalah lembaran-lembaran yang isinya adalah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang sesungguhnya dari Tuhan untuk mengembalikan kita, membawa kita kepada surga al-jannah, kebahagiaan. Iya. Jadi untuk mengembalikan kita kepada al-jannah, kepada surga itu tadi. Kalau kita tidak dengan itu, susah untuk kembali ke surga. Kenapa kembali ke surga? Aslinya kita fitrah. Fitrah itu adalah surga, taman yang indah. Ya, jadi warakil jannah itu adalah kitab suci Al-Quran. Jadi kita hanya bisa menambal itu dengan pelajaran dari Allah, dari langit. Karena pelajaran dari Allah itu adalah mengajari kita, membimbing kita untuk masuk ke dalam surga.
Ya, jannah itu artinya taman. Wa nadahuma, lalu kemudian berserulah keduanya. Keduanya berseru. Adam dan Hawa, laki dan perempuan berseru. Ya, manggil keduanya. Maaf, Allah memanggil keduanya. Wa nadahuma, ya, Allah memanggil keduanya. Jadi di sini adalah Allah memanggil keduanya. Ya, nada. Ya. Nadahuma, ya, nadahuma. Ya, humanya adalah keduanya, yaitu laki dan perempuan. Siapa yang memanggilnya? Rabbuhuma, Tuhan keduanya. Tuhannya laki dan perempuan. Ya. Apa kata Allah? Coba kita lihat. Ya. Apa kata Allah? Alam, bukankah? Ya. Allah mengatakan alam, bukankah? Anhakuma, aku telah melarang kamu berdua. Anhakuma, aku telah melarang kamu berdua. Anha, aku melarang kalian berdua. Ya. Bukankah aku telah melarang kalian berdua? An, dari. Tilkuma, dari tilkuma itu. Asyajarah, pohon. Pohon yang terlarang. Jadi asyajarah yang terlarang. Syajaratun khabisa ataukah syajaratun sayyah. Wa akul, dan aku telah mengatakan. Lakuma, kepada kamu berdua. Bahwasanya sesungguhnya sesungguhnya syaitan itu bagi kalian berdua adalah aduwu mubin, musuh yang nyata. Aduwu, musuh, mubin yang nyata. Jadi Tuhan sudah menyampaikan itu kepada kita manusia. Jadi saya sudah sampaikan kepada kalian, jangan dekati pohon itu karena itu adalah syaitan yang punya pohon dan itu adalah musuh yang nyata. Kata musuh yang nyata artinya pohon itu harusnya kita jauhi, kita anggap sebagai musuh. Ya, tempat kita adalah syajaratun thayyibah, pohon yang baik, yang suci. Kemudian qala, keduanya berkata setelah ditegur tadi oleh Allah, qala, ya, berkatalah keduanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, zalamna, nah itu tadi, itu yang disebut dengan menambal tadi, memulailah menambal. Jadi setelah kita menyadari bahwa ternyata kita melakukan perbuatan buruk, maka kita mulai tafiqah, mulailah. Kemudian yang keduanya yaksifani, menambal. Ya, dengan apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Ampusana wa illam taghfir, jika bukan kamu yang mengampuni kami. Nah, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di sini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Lihat, sebelum kita mengucapkan kata-kata ini, sebelum kita mengucapkan kata-kata istighfar, taghfir itu kan istighfar. Harus ada pengakuan dulu di sini. Ya. Jadi ini harus nomor satu, ini nomor satu, baru ini nomor dua. Ya. Yaitu kita harus mengakui kezaliman kita. Bahwa kita telah melakukan kezaliman. Kenapa kita melakukan kezaliman? Karena bernaung di bawah pohonnya orang zalim. Kalau kita berada di bawah pohon orang suci yang tidak zalim, kita akan tertuntun, terbimbing untuk tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan kezaliman. Ya. Coba misalnya orang-orang terjadi perang, orang-orang berada di belakang pemimpin ataukah misalnya pimpinan yang memerintahkan anak buahnya menyerang pihak lain yang tidak bersalah. Akhirnya anak buahnya menyerang, kan berarti ikut melakukan kezaliman ya terhadap orang yang tidak bersalah karena dia berada pada pemimpin yang salah. Ya. Sebaliknya di sebelah sana yang diserang tidak melakukan apa-apa kecuali bela diri, maka dia disebut dengan benar. Ya. Kenapa? Karena dia hanya membela dirinya, mempertahankan saja nyawanya. Nah, jadi begitulah. Jadi kita lihat yang pertama harus kita sadari adalah kezaliman kita, Pak Bu sekalian. Jadi yang pertama harus kita sadari adalah zalamna. Baru kita bisa istighfar. Ya. Taghfir itu dari kata ghafara, istighfar. Ya. Jadi zalamna. Jadi rata-rata kalau Bapak Ibu rajin baca Al-Quran, akan menemukan rata-rata pengakuan zalim dulu. Ya. Di dalam cerita Nabi Yunus ketika dibuang ke dalam lautan, dia katakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu mengaku zalim dulu.
Jadi kita mengaku zalim dulu. Di akhir surat surat Al-Baqarah itu kita mengaku bersalah dulu. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana. Ingat, wa'fu 'anna waghfir lana itu permohonan maaf dan istighfar datang setelah pengakuan dulu. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami karena salah dan khilaf kami. Jadi harus mengaku dulu salah dan khilaf. Jadi kita mengakui kesalahan kita. Jadi munajat kepada Allah dimulai dengan pengakuan akan kesalahan, kezaliman. Baru setelah itu kita istighfar. Karena bagaimana kita bisa istighfar kalau kita tidak mau mengaku salah di hadapan Allah SWT. Wa illam taghfir lana, jika bukan kamu Tuhan yang mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami. Jadi Bapak sekalian, baru kemudian yang ketiga muncul ini. Jadi yang ketiga adalah ini, ya, Rahman, Rahim. Sama di surat Al-Baqarah, Rabbana wa'fu anna faghfir lana warhamna anta maulana. Jadi rahimnya Allah datang belakangan, tarhamna. Jadi ampunan, baru kemudian rahmat. Jadi urut-urutannya adalah mengaku dulu zalim, lalu kemudian istighfar, baru bisa dapatkan kasih sayang. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, jika bukan kamu yang mengampuni dosa kami dan menyayangi kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan yang merugi. Kami pasti akan masuk golongan yang merugi. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Setiap perbuatan zalim akan melahirkan bocoran, lubang di dalam jiwa kita. Semakin banyak kezaliman kita lakukan, semakin lubanglah jiwa kita. Bapak bisa bayangkan kalau kita punya paru-paru banyak lubangnya, dapat kita bayangkan dengan kehidupan kita. Lama-kelamaan kita akan mati secara fisik. Begitu juga ini, lama-kelamaan jiwa kita akan mati. Kalau terlalu banyak melakukan kezaliman, berarti banyak melubangi jiwanya. Dan kita masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Kata Allah, ini diulangi kembali, kata yang kita sudah dapatkan di ayat sebelumnya. Qala, Allah berfirman, kalau ini tadinya di atas adalah iblis yang disuruh turun, sekarang adalah yaitu laki dan perempuan. Qala, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Perhatikan jemaah sekalian, ihbitu di sini, kata kerja perintahnya untuk seluruh. Ya. Ingat ini kata-kata ihbitu. Ya, ihbitu. Ini ihbitu. Ihbitu. Itu adalah untuk satu. Terus kemudian kalau untuk dua, ihbita. Tapi karena ini jamak, menjadi ihbitu. Nih. Jadi yang di depan ini wawunya ini menunjukkan jamak. Turunlah kalian semuanya. Kok tiba-tiba jadi kalian? Padahal yang di atas tadi cuma dua. Bapak Ibu perhatikan tadi di atas selalu lakuma. Ingat, lakuma. Ya. Alaihima, kepada keduanya. Itu selalu kuma. Tetapi sekarang tiba-tiba menjadi kum. Ini, perhatikan ini, kum. Ya. Di sini juga kum. Ya. Apa sebabnya? Karena Adam dan Hawa yang dibicarakan di situ adalah simbol daripada seluruh manusia, laki dan perempuan. Jadi laki dan perempuan yang tidak masuk kategori orang suci, masuk dalam cerita ini. Kita semuanya. Nah, kita akan turun. Kalau kita sudah keluar daripada wilayah, tidak bernaung di bawah pohon yang suci, kita justru melanggar larangan Allah, maka kita akan turun derajatnya. Ihbitu, turunlah kalian semuanya. Ihbitu, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din. Sebagian kalian, jadi sebagian kalian, li ba'din terhadap sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Jadi artinya jemaah sekalian, apabila kita keluar dari kondisi sucinya jiwa kita, maka sangat mungkin terjadi permusuhan. Apa sebabnya? Karena kita sudah pindah berwilayah ke pohon yang buruk tadi, yang kerjanya memprovokasi kita untuk melakukan kejahatan. Makanya waktu kita baca surat Al-Maidah, manusia pertama Adam, yang pertama diceritakan dari Adam adalah anaknya terbagi dua, yaitu Habil dan Kabil. Jadi langsung dua pohon, pohonnya Habil, pohonnya Kabil. Nah, Kabil itu apa kerjanya?
yaitu memprovokasi untuk membunuh Habil. Ingat, langsung dia memusuhi Habil. Kalau masih ingat surat Al-Maidah, langsung Kabil mengatakan, la'aqtulannaka, saya akan bunuh kamu. Nah, itu kan permusuhan namanya. Permusuhan. La'aqtulannaka, saya akan bunuh kamu, wahai Habil. Nah, jadi kalau kita bernaung di bawah pohonnya Kabil, pohon yang kotor, pohon yang rusak, ya kita akan ikut rusak. Tapi kalau kita berada di bawah pohonnya Habil, kita tidak rusak. Walaupun mungkin menjadi korban. Habil dibunuh, tetapi dia selamat dunia dan akhirat. Kabil membunuh, tapi celaka dunia dan akhirat. Ya. Nah, maka Al-Quran mengatakan, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun, walakum fil ard. Dan bagi kalian di muka bumi itu mustaqar. Jadi di muka bumi ada mustaqar. Ini mirip surat Al-Baqarah. Di muka bumi ada mustaqar, tempat menetap. Wa mata'un, dan kenikmatan, kesenangan. Sesuatu yang nyaman. Di muka bumi ini nyaman secara fisik. Ya, secara fisik nyaman. Kenapa? Karena yang dibutuhkan tubuh kita makanan ada, minuman ada, air yang sejuk ada. Kemudian udara yang sepoi udara sepoi ada, semuanya enak. Tetapi kata Tuhan, ilahin, hanya sampai batas tertentu saja. Ilah sampai batas tertentu. Jadi ingat, di muka bumi itu kamu tinggal, di muka bumi itu menyenangkan, mata'un. Tetapi ingat, kesenangan-kesenangan, kenyamanan-kenyamanan di muka bumi itu hanya sampai batas waktu tertentu. Sampai batas apa? Satu, sehat. Begitu kita sakit, semuanya menjadi tidak enak. Yang kedua, sampai kapan? Sampai meninggal. Begitu kita meninggal, semua kita tidak rasakan lagi. Jadi mata'un ilahin, itu harus kamu camkan. Di muka bumi ada mata'un, tetapi mata'unnya, kenikmatannya, kesenangannya hanya sampai batas waktu tertentu. Kesimpulannya, kenikmatan di dunia terbatas, limited. Sementara kesenangan nanti di akhirat adalah tidak terbatas, unlimited. Tidak terbatas. Kalau limited dibagi dengan unlimited, itu nilainya nggak ada apa-apanya, 0. Jadi tidak ada nilainya. Terbatas dibagi tidak terbatas, tidak ada nilainya. Jadi artinya apa? Bodohlah, naiflah orang yang mau mengorbankan kehidupannya di akhirat yang tidak terbatas demi mengejar kehidupannya di dunia yang terbatas. Orang yang pernah membunuh cucunya Nabi, yaitu Yazid bin Muawiyah, hanya hidup 2 tahun lamanya saja, menikmati dunia. Setelah membunuh cucunya Nabi dengan cara yang sangat sadis, yaitu Al-Husain. Al-Husain, Sayyidina Husain dibunuh oleh atas perintah Yazid. Tapi Yazid berapa lamanya hidup setelah membunuh Al-Husain? Cuma 2 tahun. Nah, apa artinya? Sudah membunuh orang yang begitu luar biasa, cucunya Nabinya sendiri, tapi hidupnya cuma 2 tahun. 2 tahun itu sebentar sekali. Tahun 2020 saja ini kita sudah ada bulan Juni tanpa kita rasakan. Baru rasanya kita kemarin berulang tahun. Ya. Jadi sebentar sekali. Ya. Sebentar sekali. Saddam Hussein dulu di Irak memerintahkan tentaranya menyerang Iran selama 8 tahun. Tapi tidak lama kemudian dia juga dihukum. Dia berantakan hidupnya, setelah itu kemudian bersembunyi di dalam bunker-bunker. Jadi itulah manusia tertipu, kata Allah tadi di atas. Iblis itu datang dengan digururin, dengan menipu kita. Tiba-tiba dirubah. Aslinya dunia ini sementara, iblis datang. Enggak, dunia itu adalah selamanya. Yasabuna annahu akhlada. Yasabuna annahu akhlada. Annamalau akhlada. Disangkanya harta itu mengekalkan, padahal itulah iblis. Dunia sementara tetap harus kita perlakukan sementara. Akhirat permanen, abadi, harus perlakukan sebagai abadi. Jangan ditukar. Supaya kita jangan tertipu. Kemudian, qala Allah berfirman, fiha di bumi itu. Fiha di bumi itu, Bapak Ibu perhatikan di sini bumi, di sini ada 3 kali di sini. Fiha ini bumi, kembali tadi ke atas ya. Ini tadi. Kembali ke sini tadi. Ya. Ini ard, ini kembali ke ard ini. Ya. Ini ard, fil ard. Lakum fil ard. Nah, itu yang dimaksud fil ard itu yang dimaksud dengan di sini fiha, minha. Jadi hak-haknya ini kembali kepada bumi. Ya.
Jadi ini semuanya kembali kepada bumi. Jadi kembali ke sini. Qala Allah berfirman, fiha, di bumi itulah tahyauna, kamu hidup. Wa fiha, dan di bumi itulah tamutuna, kamu mati. Jadi kita hidup di sini, kita juga akan mati di sini, Pak Bu sekalian. Wa minha, dan daripadanya lah juga, daripada bumi itu, tukhrajun, kalian akan dibangkitkan. Jadi lihat, ada 3 kali haknya, buminya di sini. Ya, coba kita lihat. Ya, fiha tahyauna. Ini kata-kata tahyauna muncul di sini. Ya, tahyauna. Kemudian terakhir di sini adalah tukhrajun. Ya. Nah, jadi kita artikan mati ini kita tidak kasih kotak. Coba kita, Bapak Ibu sekalian, sujud. Berapa kali bersujud kalau setiap kali sholat? Setiap rakaat. Setiap rakaat itu adalah sujud. Ya. Sujud dulu, ya. Baru kemudian bangkit. Sujud itu apa? Ke tanah kan? Sujud itu kan ke bumi. Jadi artinya sujud itu adalah fil ard, ke bumi. Setelah kita sujud ke bumi, artinya apa? Kita kembali ke bumi. Kita bayangkan diri kita dari bumi, baru kemudian kita duduk. Ya, duduk. Di antara 2 sujud. Lalu kemudian kita sujud lagi. Ya, ke bumi lagi. Baru kemudian kita duduk atau berdiri ke atas. Nah, jadi artinya apa? Dalam setiap rakaat 2 kali sujud. Ya. 2 kali ke bumi. Kenapa? Karena kita tadinya di bumi. Ya, kita tadinya di bumi. Ingat, di bumi. Kita tadinya di bumi. Kita tadinya di bumi di sini, baru kemudian hidup. Hidup pertama dari bumi. Ya, dari bumi kita hidup pertama. Setelah itu kemudian kita mati. Ya, kita mati. Sujud lagi. Ya. Tadinya kan di bumi nih, ingat. Yang pertama tadi sini nih. Nah, tadi sini. Satu tadi sini. Ya. Terus kemudian kita tahyauna. Ya. Kemudian kita mati kembali ke bumi. Ya. Terus kemudian minha takhrujun. Kemudian kita kembali lagi. Jadi 2 kali kan. 1 kali turun, kita sebut turun, yaitu mati. Kita tadinya di tanah. Lalu kemudian kita bangkit. Hidup, maksudnya hidup sekarang ini dari tanah kan. Setelah itu nanti kita balik ke tanah, kuburan, mati. Setelah itu kita bangkit kembali. Nah, jadi itu sebabnya kata sebagian ulama, kenapa kita 1 kali rakaat 2 kali sujud. Ya. Jadi sujud pertama kita bayangkan diri kita di bumi pertama kali, baru kemudian kita duduk, kita hidup. Ini kita hidup di sini. Kita di sini hidup. Setelah itu kemudian kita mati, ya, kita masuk di sini. Terus setelah itu kemudian kita bangkit lagi. Nah, dari bumi lagi kita bangkit. Nah, jadi 2 kali kita. 2 kali kita, 1, kemudian 2. 2 kali kita bangkit dari sujud. Sujud, bangkit, sujud, bangkit lagi. Nah, begitu. Nah, kebangkitan terakhir itu, tukhrajun ini, kata tukhrajun ini yang terakhir, yang ini. Apa yang kita baca di sana, kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa? Karena 3 komponen inilah yang akan menyelamatkan nanti kita pada saat dikembalikan nanti di pada mahsyar. Tukhrajun dikembalikan. Ingat kata tukhrajun dikembalikan. Ya. Jadi kita akan dikembalikan, dikeluarkan. Tukhrajun keluar dari tanah lagi, muncul kehidupan baru. Maka kemudian kita akan hidup untuk selamanya di sana. Tukhrajun itu kata tukhrajun keluar, sudah keluar daripada alam materi yang aslinya, yaitu dari tanah. Kemudian kita bangkit di alam berikutnya, alam akhirat. Di sana kita akan hidup permanen. Dan yang menyelamatkan kita di sana cuma 3 tadi. Allah, Nabi, dan keluarganya. Yang disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah, 1. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 3. Nah, jadi itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di sana. Sekarang 26. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Sekarang diminta kepada kita semuanya. Ya Bani Adam. Ya, kita semuanya manusia ini. Kada anzalna alaikum libasan. Kami sungguh telah memberikan kepada kalian pakaian. Jadi ingat. Kada anzalna ilaikum. Ya Bani Adam. Jadi Bani Adam, ini semuanya kita.
manusia, anak keturunan Adam kita semuanya. Kada anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum kepada kalian libas. Nah, apa itu libas di sini Pak Bu sekalian? Libasan. Apa itu libas? Pakaian. Ya. Dan nanti ada di sini katakan yang terbaik adalah libasut taqwa ini, libasut taqwa. Yang terbaik adalah libasut taqwa. Anzalna alaikum libas. Libas itu satu, perhatikan Pak Bu sekalian. Urutan-urutannya. Libas pertama, pakaian pertama adalah yang kita pakai, pakaian baju kita, penutup aurat kita. Jadi tanda manusia itu menutup auratnya. Di wilayah manapun juga, di wilayah manapun. Ya. Dimanapun di dunia ini pasti berpakaian, seminim apapun berpakaian. Ya. Kalau ada orang yang tidak berpakaian kemana-mana, pasti kita anggap itu adalah orang yang tidak waras. Dimanapun, di tempat-tempat yang dulu susah mendapatkan pakaian pun bikin pakaian dari daun-daunan. Ya, dari daun-daunan ataukah dari apa namanya? Dari benda-benda yang ada di alam pakaiannya. Jadi pertama adalah pakaian pertama adalah yaitu pakaian kita sekarang. Kenapa diturunkan anzalna alaikum? Karena pakaian itu adalah dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh akibat Allah menurunkan air dari langit. Anzalna alaikum. Contohnya misalnya kita pakaian sekarang adalah dari kapas, dari kain. Itu dibuat dari benang kapas. Kapas itu adalah jenis pepohonan. Nah, jadi itu yang pertama, pakaian pertama. Yang kedua, pakaian kedua. Apa pakaian kedua? Pakaian kedua kita adalah pasangan-pasangan kita. Ya. Kita punya orang tua. Ya, nanti kemudian dewasa punya apa namanya? Punya pasangan suami istri, itu adalah pakaian juga. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kita manusia ini adalah pakaian terhadap sebagian yang lain sebetulnya. Ya, orang tua kita adalah pakaian bagi kita, dialah yang menutupi kita, dialah yang melindungi kita. Pada akhirnya juga orang tua kita harus kita jadi pakaian bagi dirinya. Setelah kita dewasa, kita harus juga melindungi orang tua kita. Jadi kita adalah pakaian. Sesama manusia harusnya adalah pakaian bagi yang lain. Jadi ingat, sesama manusia harusnya pakaian bagi yang lain, apapun suku, bangsa, dan rasnya. Kita adalah pakaian bagi lain. Apa artinya pakaian? Menutupi tadi. Menutupi apa? Minimal menutupi kekurangan-kekurangan mereka, aurat mereka. Menutupi aurat kekurangan mereka, aib mereka. Kekurangan-kekurangan mereka. Jadi kita harus menjadi pakaian bagi manusia yang lain, apapun agama dan kepercayaannya. Namanya libas. Seperti tadi suami istri, libas itu pakaian karena suami harus menutupi aib. Istrinya, istri menutupi aib suaminya. Dan ini bukan hanya terjadi pada suami istri, tapi semua manusia harus menjadi libas. Itu yang kedua. Yang ketiga, libas yang ketiga apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah libas. Inilah yang paling mendasar. Inilah yang paling mendasar. Kenapa? Karena ini adalah kerja-kerja akal. Makanya ayat pertama turun Iqra. Jadi ilmu itu adalah pakaian bagi kita. Dengan ilmu pengetahuan, kita kemudian menutupi kekurangan-kekurangan. Termasuk dalam bidang sains. Tadinya ketika sains tidak berkembang, kita manusia susah hidupnya. Dengan sains, dengan teknologi, menjadi gampang hidupnya. Berkomunikasi, ngaji seperti ini bisa ketemu dari berbagai macam tempat yang berbeda-beda untuk mengaji di tempat di waktu yang sama. Jadi itu yang ketiga. Namanya pakaian ilmu. Yang keempat, libas yang keempat adalah apa? Iman. Jadi ilmu masuk ke dalam jiwa kita menjadi iman. Jadi iman itu adalah pakaian kita. Ya. Dengan iman kita menutupi kesalahan-kesalahan pengetahuan kita. Kesalahan-kesalahan teologi kita. Dengan iman kita tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Menutupi sifat-sifat paganisme kita. Menyembah berhala dalam hati kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima adalah libasut taqwa, ini yang kelima. Ya. Makanya dikatakan di sini jemaah sekalian, libas tadi di sini, anzalna alaikum libas. Apa tujuannya libas itu? Libas itu yuari menutupi. Ya, yuari menutupi. Ya. Menutupi. Menutupi apa? Sawat, kekurangan. Sawat itu kekurangan. Setiap kekurangan kita adalah aurat. Jadi setiap kekurangan individu orang itu adalah auratnya.
Jadi aib-aib setiap kita adalah aurat. Dan selama kita bukan Nabi dan Rasul, pasti ada aib pribadinya. Dan itu adalah auratnya yang harus kita tutupi. Nah, kita adalah diberikan Al-Quran sebagai libas. Diberikan ajaran agama sebagai libas. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan orang lain. Makanya Allah sangat mengecam orang yang suka membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Jadi libas, yuwari sawatikum. Untuk menutupi keburukan-keburukan kalian. Dan apalagi? Warisya, perhiasan. Apa itu perhiasan? Adab, akhlak. Jadi dengan pengetahuan agama, kita kemudian memiliki adab, memiliki akhlak. Itu adalah warisya. Itulah perhiasannya sesungguhnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah libasut taqwa. Inilah yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Makanya ibadah-ibadah kita tujuannya adalah meningkatkan iman kita menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Terakhir apa? La'allakum tattaqun. Ya. Dzalika khairul, itulah yang terbaik bagi kalian. Zalika khairun zalika min ayatillah, dan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi sekarang kita teruskan lagi, ya. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum syaiton. Janganlah kalian, jadi manusia lagi yang dipanggil di sini. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Bani Adam. Ya. La, janganlah. Yaftinannakum. Secara harfiah yaftinan itu memfitnah. Janganlah asyaiton memfitnah. Apa itu fitnah di sini? Merusak. Janganlah kalian dirusak oleh syaitan. Apa itu tadi syaitan? Bisikan-bisikan yang merusak fitrah kita. Bisikan-bisikan yang kalau kita lakukan akan melobangi tadi jiwa kita. Membuat cacat jiwa kita. Sehingga harus kita tambal setelah itu. Dalam bentuk istighfar tadi. Jadi ya Bani Adam la yaftinanakum syaitan kama akhraja abawaikum, sebagaimana dulu orang tua kalian juga dikeluarkan daripadanya. Sebagaimana Adam dan Hawa, orang tua kalian dikeluarkan. Bukan hanya Adam dan Hawa, orang tua kita juga punya cacat. Jadi harusnya setiap kita ini lebih baik daripada orang tua kita. Jadi wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum syaitan kama, sebagaimana akhraja mengeluarkan abawaikum. Dari mana? Minal jannah, dari sorga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Yaitu yanzi'u, ya, membucuk, menipu yang bersangkutan agar mau menanggalkan anhuma, dari keduanya, libasahuma. Dari mana tadi libas itu kita ambil? Dari pohon yang suci. Ya, jadi tadi kita dapat perintah menutup aurat dari syariat agama. Larangan untuk menceritakan aib-aib orang, perintah agama. Jadi yang kita dapatkan dari libas, dalam bentuk libas tadi, baik dalam bentuk pakaian, syariat, lalu kemudian ilmu, lalu kemudian iman, dan seterusnya, itu adalah kita ambil daripada agama, daripada daun-daun sorga tadi. Jadi, sementara syaitan datang sebaliknya, yanzi'u anhuma libasahuma, datang untuk membujuk supaya menanggalkan pakaian penutup tadi. Supaya apa? Liuriyahuma, ya. Sehingga keduanya mau memperlihatkan sawatahuma, kekurangan-kekurangannya. Mau mengeluarkan, mengaktualkan keburukan-keburukannya. Makanya kalau kita beriman, kita minta ditutupi kekurangan-kekurangan kita. Rabbana innana, ini surat Al-Imran saya baca, biasa Bapak sekalian baca, ayat 153. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Maka ya Allah, tutupilah kami sayiatina, yaitu keburukan-keburukan kami. Innahu yarakum, sungguhnya syaitan itu yarakum, melihat kalian. Sungguhnya syaitan ini yarakum, melihat huwa, ya, melihat kalian. Siapa huwa di sini? Syaitan. Wa kabilu, dan pasukannya. Ya. Jadi syaitan dan teman-temannya melihat kalian min haitsu, dari arah, ya, la, yang kalian tarawna, tidak melihatnya, tarawnahum. Terkadang mereka bekerja di luar sana kita tidak lihat, tapi menggunakan orang-orang dekat kita. Tapi mereka, orang dekat kita itu ternyata bekerja untuk orang lain. Sahabat kita mempengaruhi kita untuk keluar dari wilayah.
sahabat kita itu ternyata belajar dari tempat lain. Tempat lain itu ternyata adalah orang yang diperintahkan juga. Sampai dikatakan kita tidak lihat di atasnya sana. Kita tidak tahu siapa di atasnya. Makanya Pak Bu sekalian, kalau ada kelompok yang berbicara tentang agama, tapi tidak mau menunjukkan ketuanya siapa atau kepimpinannya nanti siapa, itu berbahaya. Karena kalau kita belajar agama, yang pertama memperkenalkan dirinya itu adalah pimpinannya, nabinya dulu. Nabinya dulu mengaku saya ini nabi untuk kalian. Baru kemudian mengajarkan agama. Ada juga di masyarakat kita tidak ketahuan nanti siapa pemimpinnya. Jadi yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin. Sungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu aulia, ya, aulianya, walinya, pelindungnya. Siapa? Alladzina orang-orang yang la yu'minun, orang yang tidak beriman. Jadi pelindungnya orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan Mas. Jadi kalau dia tidak beriman, maka pemimpinnya syaitan. Jadi kalau dia mengaku beriman, tapi tetap pemimpinnya adalah syaitan, kerjanya mengadu domba, berarti hakikatnya tidak beriman. Begitu saja. Ya. Kan tadi ada yang iblis tadi juga mengaku beriman. Dia mengaku saya ini penasehat bagi kalian berdua. Ya, saya ini adalah lakuma laminan nasihin. 28. Wa idza fa'alu fahisyatan, setelah ketika mereka melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan buruk. Wa idza fa'alu fahisyatan, qalu, mereka berkata, wajadna, kami menemukan. Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami menemukan orang-orang tua kami melakukan itu. Jadi dia mengatakan kami menemukan aba'ana, orang tua kami. Apa arti orang tua? Moyang, pendahulu kami. Bahkan coba lihat, agama dijual-jual. Wallahu amarana. Ini coba, Allah, dia mengatakan Allah menyuruh kami. Wallahu, dan Allah amaran, menyuruh kami. Biha, melakukan perbuatan buruk itu. Jadi artinya apa? Ini perintah agama. Kenapa? Allah yang dibawa-bawa. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Jadi bukan hanya iblis tadi di atas, ini sekarang sudah kita ini di bawah ini. Ya, manusia sekarang. Sampai menjual-jual Allah. Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan buruk itu. Ya. Coba lihat orang-orang yang seperti ISIS di Timur Tengah membunuh orang. Kan agama juga yang dijual-jual. Benderanya bendera Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu tidak menjual agama namanya? Jadi seakan-akan kami membunuh orang, kami memperkosa orang, itu adalah perintah agama. Kenapa? Mereka simbol-simbol agama yang dipakai. Ya. Wallahu amarana biha. Apa kata Allah? Qul, katakanlah. Ini, Bapak Ibu perhatikan ini. Inilah hakikatnya agama. Qul, katakanlah. Qul, innallah, yang namanya Allah itu, la, tidak mungkin. Ya'muru, memerintahkan. Bil fasya, perbuatan buruk. Ya. Tidak mungkin. Ya, setiap perbuatan buruk tidak mungkin. Jadi, kalau memecah belah umat, mencaci maki orang, itu nggak mungkin dari Allah. Itu tidak masuk akal. Apa kata Allah? Ataquluna, apakah kalian mengatakan sesuatu Allah atas nama Allah, ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui, tidak sesuai dengan ilmu. Dasarnya di sini adalah ilmu. Ya. Tidak punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Bapak Ibu yang mengikuti ceramah kita ini dari bulan Ramadan, sudah masuk sekarang surat ke-7, tidak pernah kita menemukan ada ayat, baik tersirat, apalagi tersurat, yang memerintahkan kita untuk menumpahkan darah untuk orang lain, apalagi mencaci maki dan merendahkan orang lain. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi mereka yang menggunakan itu hanya benderanya saja, kostumnya saja, tetapi tidak sejalan dengan agama. Ingat, yang disebut dengan agama adalah Al-Quran. Bisa ditunjukkan ayat mana yang memerintahkan itu kalau mereka melakukan itu. Kemudian, Qul amara rabbi bil qisti, katakanlah. Jadi yang benarnya adalah katakanlah. Ya. Tadi di atas tidak mungkin Allah memerintahkan keburukan. Sekarang Qul, katakanlah. Apa yang diperintahkan Allah? Amara rabbi bil qisti. Yang diperintahkan Tuhanku adalah bil qisti, berbuat keadilan. Berbuat kebaikan, berbuat kejujuran. Itu namanya al-qisti. Qul amara rabbi bil qisti. Ya. Itu yang tidak mungkin Tuhan. Jadi kata al-qisti di sini adalah lawan daripada al-fahsya di atas. Jadi al-qisti adalah keadilan, al-fahsya tadi adalah bisa mengarah kepada ketidakadilan atau kezaliman. Nah sekarang wa aqimu wujuhakum, hadapkanlah wajah kalian inda kulli masjidin, setiap sujud.
Jadi kalau sujud hadapkan wajah. Sujud kepada siapa? Ingat. Masjid itu tempat sujud. Ya. Apa fungsi utamanya masjid, Pak Bu sekalian? Kan sholat. Kalau puasa kan tidak butuh masjid. Berzakat tidak butuh masjid. Ya. Berbuat baik kepada orang tua tidak butuh masjid. Berbuat baik kepada sesama tidak butuh masjid. Yang butuh masjid itu adalah sholat. Ya. Sholat. Dan apa itu sholat? Sholat itu yang paling banyak di dalamnya adalah sujud. 1 rakaat, 2 sujud. Berarti kalau 17 rakaat sehari semalam, berarti 17 kali 2. Berarti di sana ada 34 kali sujud. 74 kali sujud. Makanya tempat sujud masjid. Kepada siapa kita bersujud? Lihat tadi konsepnya di atas. Allah menyuruh sujud bukan kepada dirinya, tapi kepada Adam. Allah menyuruh sujud seluruh malaikat bukan kepada dirinya, tetapi kepada Adam. Ingat sebelumnya surat Al-Araf kita ini. Ya, ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat penghuni alam malakut, isjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Kecuali semua sujud kecuali iblis. Jadi sujud itu adalah kepada manusia yang Allah perintahkan kepada kita untuk berwilayah kepadanya. Itu namanya masjid. Makanya ketika kita masuk di masjid, apa bayangan kita? Bukan hanya sholat, tapi berjemaah. Karena kalau sholat sendiri-sendiri, kan nggak perlu ke masjid sebetulnya, di rumah saja. Apa fungsinya masjid? Sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? 2 komponen utama. Ada imam dan ada makmum. Makmum bisa banyak, bisa ribuan, bisa ratusan ribu. Tetapi imam cuma 1. Ya. Itu konsep masjid. Jadi konsep masjid itu adalah konsep imam cuma 1. Selama di masjid yang sama, imamnya cuma 1. Jemaahnya boleh banyak, bisa meluber sampai keluar. Tapi imam cuma 1. Jadi Al-Quran mengatakan, waqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Hadapkan wajah ketika sujud. Supaya apa? Supaya benar-benar memahami apa makna sujud yang sesungguhnya. Wada'uhu, dan panggillah Allah, serulah Allah. Mukhlisin, dengan ikhlas, tidak boleh membawa kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan kelompok. Ikhlas. Tidak boleh bawa kepentingan politik praktis di sana. Tidak boleh bawa kepentingan-kepentingan kepentingan material di sana. Ud'uhu mukhlisina. Lahudin, semata-mata untuk agama. Tegaknya agama di muka bumi. Apabila agama tegak, apa yang terjadi? Al-Qist. Jadi tidak mungkin Al-Qist muncul kalau ad-din tidak dilakukan. Karena ad-din itu adalah peraturan yang mengantarkan kepada Al-Qist. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai penciptaan kalian, kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT tadi, dari tanah akan kembali ke tanah dan kemudian dibangkitkan dari tanah. Kemudian terakhir, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Tapi setelah kasus sujud tadi terbagi 2 lah manusia. Setelah kasus sujud terbagi 2 lah manusia, ada fariqan, ada fariqan di sini, ya. Jadi ada 2 farikannya. Farikan pertama adalah hada. Farikan kedua adalah ad-dalalah, sesat. Ya. Jadi ini adalah farikan pertama, ya. Ini farikan pertama, huda. Farikan kedua adalah sesat. Apa patokannya? Masjid, sujud. Ya. Kepada siapa tadi sujud? Kepada Adam, bukan kepada Allah, tapi kepada Adam. Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Jadi dapat petunjuk atau sesat, patokannya adalah sujud kepada sosok yang Allah perintahkan sujud kepadanya. Innahum ittakhadhu syayatin. Kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka tersesat di sini? Kenapa ini tersesat? Kenapa ini tersesat? Karena ternyata mereka ittakhadhu, mengambil asyaiton, ingat, mengambil asyaiton, aulia, sebagai walinya. Aulia itu wali. Di walinya harusnya yang berada di bawah pohon tadi. Min dunillah, selain daripada Allah SWT, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka dapat petunjuk. Mereka berpikir dia ikut petunjuk, ingat. Tetapi karena sujudnya salah, ya tidak dapat petunjuk. Hakikatnya sujud kepada Adam tadi, hakikatnya sujud kepada Allah, ini ayatnya. Orang yang tidak sujud kepada Allah, kepada Adam tadi, hakikatnya tidak sujud kepada Allah. Maka sujud kepada syaitan, hakikatnya tidak sujud kepada Allah.
Ittakhadhu syaitana auliya. Dia mengambil syaitan sebagai aulianya selain daripada Allah. Jadi kalau ingin berwali kepada Allah, harus berwali kepada Adam tadi atau kepada manusia yang Allah perintahkan kita sujud kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah sampai 30, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dan kita dahulukan pertanyaan yang masih tersisa pada hari Rabu yang lalu. Silakan Bu Dokter. Iya Ustadz, pertanyaan pertama dari Bu Ratna Gali yang minggu kemarin 2 hari yang lalu. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, sebelum penciptaan Adam yang ada di Quran surat Al-Baqarah 30 di alam ruh, iblis termasuk juga yang bersyahadat, mengakui ketuhanan Allah, kenabian dan sistem kekhalifahan. Itu pertanyaannya Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua, iblis ini ketika diperintah sujud pada Adam, apakah sebenarnya akal dia tahu bahwa memang sebenarnya Adam memang pantas sebagai khalifah? Jadi dia termasuk malaikat yang ada di Quran surat Al-Baqarah 33. Tetapi karena hawa nafsunya, dia tidak mau berada di belakang manusia suci tersebut. Seperti Abu Lahab juga dia mengakui keutamaan Nabi Muhammad, tapi karena egonya dia tidak mau menjadi pengikutnya. Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Gali tadi, Ratna Gali, saya bikinkan 2 gambar ya. Gambar. Yang pertama kita sebut dengan potensi. Jadi yang pertama saya sebut dengan potensi. Ini adalah potensi. Potensi. Yang kedua adalah aktual. Aktual. Aktual itu yang keluar. Yang namanya potensi itu masih di dalam, seperti pohon mangga di dalam biji mangga, itu potensi namanya. Di dalam biji mangga ada pohon mangga besar, tapi potensi namanya. Di dalam telur ada 1 ekor ayam. Nah, itu namanya potensi ayam di dalam telur. Nah, ketika ayamnya menetas, namanya aktual. Ketika biji mangga tadi keluar, tunasnya, batang, ranting, daunnya, namanya aktual. Jadi ini namanya potensi, kemudian aktual. Ya. Nah sekarang pada wilayah potensi semua baik. Termasuk tadi iblis. Ingat seluruh alam malakut, seluruh makhluk Tuhan secara potensial adalah baik. Malaikat, apalagi malaikat, jin, manusia, secara potensi semuanya baik. Nah tetapi ketika diaktualkan terbagi 2. Ketika diaktualkan di sini muncullah 2 hal. Ya. Kita bagi 2 di sini. Ya, pada saat terbagi 2 aktual di sini. Ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Lahirlah nanti ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada yang baik, ada yang buruk pada saat aktual. Ya. Ada baik, ada yang buruk tadi. Nah ini masing-masing diwakili oleh pohon. Di sini ada pohonnya masing-masing. Ya. Jadi ada pohonnya di sini. Sini juga ada pohonnya. Pohon baik, baik. Pohon buruk, buruk. Nah, pada saat aktual ini cuma 2 pilihan. Apakah kita bernaung di bawah pohon baik ataukah pohon buruk? Itu tingkat aktualnya. Nah, pada saat iblis secara potensial kita juga itu semua baik. Nah, kapan diaktualkan? Ketika Allah minta. Jadi ketika Allah minta iblis sujud kepada Adam, itu sebetulnya Allah ingin agar iblis mengaktualkan potensi baiknya. Nah, ternyata kan dia mengaku baik, tetapi justru itu tidak boleh. Ana khair, saya kan lebih baik dari dia. Harusnya saya khair, saya baik, tapi membandingkan yang lain tidak boleh. Ana khairu minhu. Berarti menganggap dia lebih baik daripada itu adalah keangkuhan namanya. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Seandainya tidak ada minhu, ana khair, saya baik. Memang aslinya manusia baik. Tapi ketika membandingkan dirinya dengan Adam, apalagi Adam sudah ditunjuk Allah untuk menjadi tempat sujud, nah menjadi masalah. Nah, jadi aktual baik bisa buruk. Nah, pada saat itulah muncul. Jadi iblis tadinya benar dikatakan tadi Gali, iblis tadinya pada wilayah potensial baik, kita juga semua manusia pada wilayah potensial baik.
Tapi pada saat kita disuruh mengaktualkan, terbagi dua. Ada yang aktualisasinya baik, ada aktualisasinya buruk. Nah, dengan demikian terjawab juga pertanyaan kedua bahwa sebetulnya iblis juga masuk kategori malaikat. Karena malaikat di sini artinya semua makhluk-makhluk Allah yang berada di alam potensial. Makhluk Allah misalnya bicarakan di sini manusia, jin, dan malaikat. Manusia, jin, dan malaikat di alam potensi, di alam malakuti namanya, semuanya baik. Semuanya dianggap sebagai malaikat. Kenapa malaikat? Kita sudah terangkan malaikat secara rafiah artinya yang dimiliki Tuhan. Pertanyaan kedua. Berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya Bu Dokter. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Setare bertanya, kenapa Tuhan menjadikan pohon sebagai simbol yang bermasalah kalau didekati? Bukankah banyak benda lain di bumi ini yang bisa digunakan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Bukan hanya pohon yang bermasalah, tapi pohon yang baik juga pohon juga. Jadi kita sudah membahas dulu surat surat Ibrahim ya, surat Ibrahim. Kita sudah bahas surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat 14 ya. Pak Iwan bisa lihat di sini. Ya, jadi pohon itu bukan hanya yang buruk. Ini adalah syajaratin thayyibatin ini, syajaratin thayyibatin. Ya, syajaratin thayyibatin. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Jadi kalimatan thayyibatan diibaratkan dengan kasyajaratin thayyibatin. Ini kalimatan thayyibatan. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kalimatan thayyibatan seperti syajaratin thayyibatin gitu. Begitu juga sebaliknya di bawah ya. Begitu juga. Nih. Kalimatin khabisatin yang selalu saya tadi katakan. Ini kalimatin khabisatin. Kasyajaratin khabisatin. Diperumpamakan juga dengan pohon yang buruk. Kalimatin khabisatin. Kasyajaratin khabisatin. Perumpamanya begitu. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa pohon? Kenapa bukan yang lain? Karena pohon itu kan tumbuh, bercabang, beranting, kemudian bermanfaat bagi orang lain kalau itu pohonnya baik. Nah, maka kemudian yang namanya tadi orang, manusia suci itu kan berpohon-pohon juga, kayak cabang-cabang. Ya, contohnya saya tadi Habil dan Kabil. Kita anggap itu Habil nanti satu pohon ke bawah punya keturunan. Kabil juga punya pohon ke bawah punya keturunan. Ya. Jadi punya keturunan, lahirlah juga pohon-pohon. Makanya ini adalah melahirkan buah. Makanya di atas itu tadi yang namanya pohon yang baik melahirkan buah yang baik. Nih. Tu'tiu kulaha, mengeluarkan pohonnya, buahnya. Tu'tiu kulaha. Kulaha ini setiap kali masa, setiap umat. Jadi selalu ada satu buahnya. Jadi pohon itu sejak dari Adam itu selalu ada buahnya pada suatu tertentu. Buahnya pertama adalah Habil, berikutnya ke bawah buahnya adalah Idris, Nabi Nuh, begitu seterusnya. Nah, ini tidak pernah berhenti berbuah sampai ke bawah. Jadi diibaratkan dengan pohon seperti itu karena berbentuk seperti pohon, beranting dan bercabang dan kemudian berbuah. Nah, kita kalau berada di pohon itu kita akan selamat. Karena ingat Nabi Muhammad kita itu adalah dari pohon ke atas, pohon kenabian. Ya, tadi kita sampaikan waktu zamannya Nabi Ibrahim itu satu pohon, satu pokok, satu pohon satu pokok. Jadi saya ibaratkan begini. Jadi waktu zamannya Nabi Ibrahim ini, kita anggap ini pokok pohon. Ya. Pada zamannya Nabi Ibrahim nanti ini terbagi dua, ya terbagi dua, kamu gitu, terbagi dua. Nah, terbagi dua. Ini adalah pohonnya, nanti terbagi dua di sini. Ya, cabangnya terbagi dua. Satunya namanya Ishak, Ishak. Ya. Satunya namanya Ismail, Ismail anak pertama. Ya. Jadi ini di sini ada, ya sini juga ada, gitu. Atau biar gampang lebih kayak pohon beneran, ya kita pakai ini. Ya. Nah ini dia. Ya gitu.
Nah, biar kayak buah beneran. Kamu gitu juga sekalian. Nah, jadi dari Ishak nanti banyak buahnya di situ. Ada buahnya dari situ. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf ke bawah sampai kepada Nabi Isa. Sedangkan dari sini nantinya, jadi ini nantinya ada beberapa di sini. Ada beberapa buahnya ke bawah. Ya. Nah, jadi ada beberapa buahnya ke bawah sini. Ya. Pada zamannya sini juga nanti ada ke bawah, yaitu Nabi Muhammad kita. Ya. Sini ke bawah banyak. Sampai Nabi Isa terakhir sini. Ya. Nabi Isa. Di sini nanti buahnya adalah Nabi Muhammad. Kemudian diteruskan kepada keturunan-keturunannya. Nah, makanya disebut dengan pohon. Nah, kita harus berada di pohon ini, Pak Iwan tadi yang bertanya. Nah, di sebelah pohon sana terlarang, karena itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di sana. Ya. Kabil tadi, Fir'aun, Namrud, itu kan mereka juga pohon-pohon, satu pohon juga. Karena hanya 2 pohon saja. Ya, pohon yang baik, ini kita sebut semuanya dengan pohon yang baik. Ya. Kita sebut ini sebagai pohon yang baik. Ya. Sedangkan yang satunya di sebelah sana adalah pohon yang buruk. Kira-kira begitu, Bu Dokter. Ada lagi yang lain? Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Ratna Gali, Ustaz. Ya. Bagaimana penjelasan Nabi Adam maksum tetapi pernah tergelincir mendengarkan syaitan? Nah, ini harus kita kembali ke surat Al-Baqarah dulu, bahwa Adam yang dibicarakan dalam Al-Quran itu simbolik 2. Ya, karena kalau berbicara tentang manusia, siapa simbolnya? Kan Adam semuanya. Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditarik ke atas siapa kakeknya? Kan Adam juga. Ya. Jadi kalau begitu kita kembali ke surat Al-Baqarah, ya, yang lebih tepat dulu ceritanya ya. Surat 2, ya, Al-Baqarah. Mulai daripada ayat 30. Ya. Nah, ayat 30 ini, ya, ayat 30 ini ya supaya kelihatan ya, karena ini kan ada terjemahnya jadi panjang ya. Saya pakai Al-Quran ini, ya. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ayat 30. Ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat, bisa lihat di sini. Ya. Jadi konsep ini, ya, konsep ini dari sini ke bawah. Ya. Ini dari sini startnya nih, dari sini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah Adam dalam pengertian khalifah, ya. Jadi harus kita camkan di sini Adam dalam pengertian khalifah di sini. Khalifah. Ya. Khalifah artinya manusia suci yang tidak mungkin melakukan yufsiduna fil ard, tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin melanggar yufsiduna. Tidak mungkin yasfiku dima, menumpahkan darah. Itu adalah khalifah. Ya. Sampai di mana ceritanya ini? Nah, kita scroll ke bawah. Ya. Nah, sampai di ayat 33. Ya, sampai 33. Jadi ceritanya sampai sini. Ya, sampai di sini. Nah, ini dia nih. Ini ke atas tadi. Ya. Ini yang ke atas tadi ini adalah Adam yang khalifah. Ya, jadi yang di atas tadi ini adalah Adam yang khalifah. Adam khalifah. Artinya manusia suci, ya. Kesimpulannya begitu, manusia suci. Ingat, saya ulangi lagi, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun, Namrud, semua manusia kotor itu kalau ditarik ke atas, itu keturunannya siapa? Kan Adam. Terus kemudian Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ke atas Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Terus keturunannya siapa? Kan Adam juga. Berarti kan dari Adam itu nanti 2. Tadi kita sudah gambarkan, yaitu Habil dan Kabil. Tetapi ditarik ke atas Adam semua. Jadi konsep Adam semua dibicarakan. Nah, makanya Adam itu 2 macam. Ada Adam yang Habil, ada Adam yang Kabil. Ada Adam yang nanti menjadi manusia suci, ada Adam yang menjadi manusia kotor. Ya. Kenapa Adam? Ya, Adam itu secara rafi artinya manusia pertama. Adam itu dari tidak ada. Adam itulah tidak pernah ada sebelumnya, baru muncul Adam. Kalau kita ini kan ada orang tua kita. Nah, jadi sampai di sini. Lalu kemudian perhatikan, ya sayangnya nih
tidak bisa kita simpan semuanya, jadi sini lagi ke bawah. Ya. Nah, jadi dari sini ke bawah, nih. Ya, ini. Nah, ini ke bawah sini. Mulai daripada wa idh qulna lil malaikati isjudu adama, mudah-mudahan Gali bisa perhatikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adam, kan? Ya Adam muncul di sini. Wa qulna ya Adam. Ya. Nah, siapakah yang dibicarakan di sini? Yaitu Adam yang kedua. Jadi ini adalah Adam yang kedua. Jadi yang dibicarakan di sini adalah Adam yang berdosa. Siapa maksudnya Adam? Manusia. Iya. Jadi artinya manusia yang keturunan Adam yang berdosa. Kira-kira gitulah. Jadi ini adalah keturunan Adam yang berdosa, yang di atas keturunan Adam yang tidak berdosa. Jadi bukan Adam secara person. Kalau Adam secara person, orangnya Adam, maka itu tidak dia khalifah. Jadi Adam sebagai person ya, bukan sebagai simbol manusia. Ya, jadi itu Adam itu kan simbolnya manusia. Ya sama misalnya, mohon maaf ya kita menggunakan istilah. Ya pertama kali itu yang namanya Aqua itu kan merek. Ya, merek. Tetapi ke bawah itu yang namanya Aqua, hampir semua minuman disebut Aqua. Misalkan kita minum Aquanya mana? Padahal mereknya Fit. Aquanya mana? Padahal mereknya yang lain. Prima misalnya. Nah, jadi oleh sebab itulah itu sering sekali terjadi seperti itu. Ya. Sama misalnya dengan kata spesifik juga bisa begitu. Nama umum tadinya mobil itu bergerak, mobile kan. Tapi belakangan punya nama spesifik, yaitu yang dipakai naik mobil, kendaraan. Padahal sebetulnya semua yang bergerak harusnya mobil kan. Pesawat juga mobile. Apalagi motor juga mobile kan. Tetapi sekarang yang disebut mobil di kita di Indonesia cuma yang roda 4. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya Adam itu awalnya adalah memang nama spesifik, tapi kemudian dia berketurunan. Nah, keturunannya ada yang Kabil, buruk seperti Kabil, ada yang baik seperti Habil. Lantas kita mengatakan itu dari mana? Kan sama-sama keturunannya. Nah, maka dibicarakanlah bahwa memang manusia tadi itu punya dua potensi yang kalau diaktualkan bisa menjadi baik dan buruk. Nah, potensi baik dan buruk ada pada Adam. Pada manusia suci juga ada. Karena kalau pada manusia suci tidak ada potensi buruknya, baru dia tidak berbuat buruk, ya bukan luar biasa. Kenapa? Memang tidak ada potensi buruknya. Di mana kita dapatkan ayatnya? Ayatnya mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang membentuknya, setelah Allah membentuk jiwa itu diilhamkan kepadanya dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha Adam yang 34 ke bawah. Taqwaha Adam yang 30 sampai 33 tadi. Kira-kira begitu. Yang lain lagi. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Pak Koko. Di ayat 27 menyebut setan telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jika mengingat definisi setan sebagai profesi, apakah setan yang disebut itu adalah dari diri Adam dan Hawa sendiri ya Ustaz? Bagaimana cara kita memahami agar tidak mengurangi kesucian Nabi? Demikian Ustaz pertanyaan dari Pak Koko. 27 Ustaz. Itu tadi kita harus menyatakan bahwa aslinya manusia itu adalah suci. Ingat, asalnya manusia suci. Ya, jadi ingat, asalnya manusia suci. Jadi harus kita pahami dulu bahwa asal itu arah asli. Ya. Asalnya manusia suci. Ya. Ingat, suci. Makanya tadi cerita Nabi Adam yang pertama dibicarakan kan yang suci dulu. Ingat tadi, yang pertama dibicarakan tadi ayat 30 sampai 33 yang suci. Baru dibicarakan yang kotor 34 sampai seterusnya. Karena aslinya manusia itu suci. Apa nama aslinya? Ya hakikatnya. Kotor itu datang belakangan. Kain misalnya, kain putih aslinya itu adalah kok bersih kan? Kotoran datang belakangan. Ingat, yang namanya tidak asli datang belakangan. Jadi kotoran itu datang belakangan.
Dan karena dia datang belakangan, dia bukan berasal dari yang suci. Ya, dia adalah sesuatu yang datang dari luar. Seperti contoh, dan yang namanya dari luar berarti kan tidak ada sebetulnya. Contohnya misalnya gelap, kita sudah sering menjadikan gelap sebagai contoh. Gelap itu kan tidak ada kalau tidak ada definisi cahaya. Yang disebut dengan gelap adalah bagian tempat bumi yang tidak terkena matahari atau cahaya. Jadi artinya apa? Yang asli itu cahaya. Tidak terdefinisikan gelap kalau tidak ada cahaya. Kenapa? Karena kata gelap itu muncul setelah ada cahaya. Yaitu cahaya dulu muncul. Bagian-bagian tertentu yang tidak terkena cahaya kita kasih istilah gelap. Jadi kalau tidak ada cahaya kan tidak ada istilah gelap. Begitu kira-kira. Nah begitulah juga dengan manusia suci nih. Aslinya suci. Kalau tidak ada suci, tidak ada istilah kotor. Jadi kotor itu datang belakangan. Sekunder namanya, secondary. Nah sekarang, karena yang aslinya manusia itu adalah suci, dan suci itu adalah tidak ada kotorannya. Ingat, semua kita sepakat suci tidak ada kotorannya. Dan kita aja sepakat bahwa nabi-nabi itu artinya maksum. Semua orang sepakat. Ya, dalam agama samawi semua manapun sepakat. Namanya nabi itu maksum. Bukan hanya di Islam, tetapi juga di Kristen dan di Yahudi. Yang namanya nabi itu maksum. Apa namanya maksum? Terjaga. Nah, sedangkan kalau dia pernah berdosa, ya bertentangan dengan kata terjaga. Coba kata terjaga. Ya. Bisa nggak terjaga, tetapi kemudian berdosa? Bisa nggak ketemu ini? Ini tidak bisa, ini harus bertentangan. Kalau dia berdosa, berarti tidak terjaga. Kalau terjaga, berarti tidak berdosa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Nabi terjaga, tapi pada saat yang sama Nabi berdosa, ini kontradiksi namanya. Ini kontradiksi. Tidak boleh, tidak bisa ketemu. Runtuh kata terjaga maksum kalau dia pernah berdosa. Iya. Coba kita renungkan baik-baik ini. Jadi kalau ada mengatakan Nabi maksum tapi pernah berdosa, ini pernyataan yang tidak punya makna sama sekali. Ya. Sama kalau dia mengatakan bahwa gadis itu punya suami. Ya. Gadis itu punya suami loh. Kok gadis punya suami? Ya. Gadis itu punya suami kan bertentangan. Kalau gadis ya tidak punya suami. Ya. Kalau punya suami ya bukan gadis. Kalau dia terjaga ya tidak berdosa. Kalau berdosa ya tidak terjaga. Jadi tidak bisa ketemu. Sebagaimana tidak bisa ketemunya antara gadis punya suami. Ya. Jadi ini tidak mungkin ketemu. Misalnya kita sepakat bahwa laki-laki itu tidak mungkin hamil karena namanya laki-laki tidak punya rahim. Kita sudah terangkan beda laki perempuan itu pada rahimnya. Kalau dia punya rahim perempuan, kalau tidak punya rahim laki-laki. Kalau kita katakan laki-laki itu hamil, ini nggak mungkin ketemu. Karena konsep universal kita tentang laki-laki tidak punya hak rahim. Sedangkan yang namanya hamil itu di rahim. Maka mengatakan laki-laki itu hamil sama mengatakan bahwa Nabi terjaga tapi berdosa. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira tidak bisa ketemu. Jadi dengan demikian semua asumsi kita, pendapat kita bahwa Nabi berdosa tidak bisa dialamatkan kepadanya. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Yaitu tadi, berbicara tentang Adam di sini berbicara tentang konsep manusia. Lalu kenapa Adam? Ya terus siapa lagi? Kan belum ada orang kecuali Adam. Dan Adam ini disebut sebagai nama lain daripada manusia. Semua manusia disebut dengan Adam. Ya, cuma kalau semuanya Adam kan repot tuh. Akhirnya dikasihlah nama Abdullah, Muhammad, Abdul Muthalib, Rusli, Mas Kokok, Gali. Itu dikasih nama kayak gitu-gitu tuh. Hakikatnya semua kita adalah Adam sebetulnya. Ya, karena Adam itu adalah hewan yang berpikir. Nah, Adam namanya itu. Adam apa? Hewan yang berpikir. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ais Grus. Selama ini yang saya tahu dan orang-orang juga tahu, kita diajarkan untuk bersujud kepada Allah. Kemudian asalnya manusia itu suci, tetapi sering disebut manusia tempatnya salah. Berseberangan sekali maknanya. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Iya. Jadi Jemaah Kaiser bahagia, jadi ini memang inilah masalahnya kalau kita beragama bukan berdasarkan Al-Quran.
Jadi seperti tadi yang dipahami orang, ya harusnya kan berdasarkan Al-Quran. Nah kalau kita lihat Al-Quran semua kan kata sujud kepada Adam. Ingat, semua sujud kepada Adam. Nah coba misalnya tadi kita lihat surat apa namanya tadi, surat Al-Araf. Ya, Al-Araf ini kan ayat berapa itu? Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini kan jelas-jelas ini. Ya. Nih, ini ayat 11. Ya. Jadi jelas-jelas ini coba. Ini kan tertulis. Jadi artinya bagaimana caranya kita nolak? Kecuali kalau kita menolak Al-Quran. Karena jelas-jelas di sini katakan, walaqad halaknakum, tsumma sawarnakum, tsumma qulna. Kemudian kami berfirman, Tuhan yang berfirman, qulna. Lil malaika, kepada seluruh malaikat. Ini bukan cerita, ini Al-Quran. Apa kata Allah? Isjudu, sujudlah kalian semuanya. Nih. Isjudu, sujudlah kalian semuanya. Kepada siapa? Li Adam. Nih, coba lihat. Kita mau ngomong apa lagi coba? Tidak dikatakan isjudu lillah, enggak begitu ayatnya. Isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Ya. Nah, itu baru satu ayat. Saya tunjukkan betapa banyak ayat dalam Al-Quran. Makanya heran juga sebetulnya kalau kita pahami sebaliknya, karena ayat jelas bunyinya isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Ya. Kita lihat lagi misalnya surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah. Ayat 30 tadi, ya. Ayat 33 ya. Nih. Ya, 34 ya. Ya, 34 nih. Wa idh qulna. Ya. Wa idh qulna. Ingatlah tatkala kami berfirman lil malaika, sama tadi lil malaika, pada seluruh malaikat. Isjudu, ini lihat tulisannya. Isjudu semuanya ini. Isjudu, bentuk jama isjudu kepada siapa? Li Adama. Muncul lagi li Adama, ini li Adama. Ya. Jadi ini artinya bukan cerita, ini Al-Quran. Ini kan faktanya ya, bukan lagi cerita. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Tidak dikatakan isjudu lillah. Jadi banyak dalam Al-Quran kayak gini-gini nih. Ambil lagi contoh, saya berikan contoh lagi yang lain. Dua lagi contoh biar ada banyak contoh lagi, tapi saya tunjukkan dua contoh lagi. Surat Al-Hijr. Coba kita lihat di sini. Ini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hamid masnun. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan basyar manusia min salsalin dari terbuat dari apa namanya? Lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, setelah sempurna bentuknya, wa nafakhtu, kutipkan fi padanya min ruhi, dari ruhku, fakaulahu sajidin. Nah, perhatikan ini kata-kata ini. Fakau, maka jadilah kalian lahu, ingat kata-kata lahu, kepadanya. Hu-nya itu kepada siapa? Kepada basyaran, manusia tadi. Kenapa? Karena Allah yang berfirman di sini. Wa sawaitu, ini tu-nya Allah di sini. Ya, ini tu-nya Allah, saya. Kalau di sini tu-nya Allah, sawaitu, maka harusnya fakauli. Nah, itu bahasa Arabnya harus fakauli. Kalau dikatakan faida sawaitu, maka tatkala aku Tuhan telah menyempurnakan bentuknya, wa nafakhtu, kemudian ini muncul lagi nafakhtu di sini, aku, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fihi, hi-nya di sini pada manusia Adam, wa nafakhtu fihi, kutiupkan padanya min ruhi ruku, fakaulahu, ini muncul hu di sini. Ya, jadi harusnya kalau bukan kepada manusia tentu fakauli sajidin, maka menjadilah kepada aku bersujud. Jadi saya kira banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Nah sekarang berikutnya lagi. Ya. Surat 38. Ya. Surat Sad. Ayat 71 dan seterusnya. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin, itu sama. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi fakaulahu sajidin, ini muncul nih. Ya, muncul lagi nih. Fa idza sawaitu, ingat tu-nya lagi di sini nih. Tu-nya itu saya Tuhan. Wa nafakhtu, dan kemudian kutiupkan fihi, padanya. Pada siapa? Pada Adam. Manusia itu. Min ruhi, dari ruhku. Fakaulahu, maka sujudlah kepadanya. Ya, sajidin. Sujud. Nah, jadi saya kira dalam Al-Quran semua disebutkan begitu.
Kalau kepada Allah itu beribadah, ya buduni, ya beribadahlah kepadaku dan janganlah beribadah kepada selain aku, itu ibadah. Nah, jadi saya kira ini juga perlu memang perbaikan pengertian bahwa sujud itu, dan itu Allah sendiri yang memerintahkan sujud kepada Adam. Ada lagi yang berikutnya. Tentang sujud juga. Ya. Disebut sujud beda dengan menghamba kepada Allah. Apakah bisa juga disebut sujud sebagai patuh dan tunduk kepada Nabi atau manusia suci ya Ustadz? Demikian pertanyaannya Ustadz. Ya, saya kira betul. Ini mungkin lebih dekat. Jadi disebut sujud di situ adalah berjanji untuk taat. Nah, gitu. Jadi pada saat iblis disuruh sujud kepada Adam, dia disuruh untuk taat kepada Adam. Karena nanti para jin-jin itu kan tadi iblis bagian dari jin. Jin-jin itu juga bernabi kepada nabi manusia, Nabi Muhammad kita. Ya. Di dalam surat jin kan ada surat jin. Ya, surat jin itu ada dalam Al-Quran. Ya, kita lihat surat jin. Bahwa mereka semuanya datang mendengarkan Nabi, Nabi membaca Quran. Ini. Ya. Nah, kita lihat. Wa annahu kana yakuna ala syatata. Ya. Nah, kemudian ada jika minta kepada berikutnya lagi. Nah, kemudian berikut lagi wana kana naqudu minha maqaida lis-sam'i wa yastami' an yajid lahu syahaban rasada. Jadi jin-jin ingin juga mendapatkan informasi dari langit. Tapi kemudian tidak dapat, maka kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, wa anna minas salihuna minna qaraika, tidak ada di antara kami jin juga ada. Jadi ada dua macam berbeda-beda menempuh jalan. Lalu kemudian nanti di bawah sini ada tatkala kami mendengarkan petunjuk Al-Quran ini, coba lihat. Wa anna lamma sami'nal huda, petunjuk ini Al-Quran. Aman kami beriman kepadanya. Ya. Jadi kita teruskan lagi ke bawah. Jadi artinya jin juga begitu. Wa anna minal muslimin, kami juga ada yang muslim. Nih, ada kata muslim juga. Kami kata jin ini cerita nih. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang qasitun. Ya. Ada juga yang menyimpan dari kebenaran, kata jin itu tadi. Ya. Kemudian kemudian ketika Nabi sholat, mereka berdesak-desakan. Ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama Abdullah, ini dia, ayat 19. Ya. Qama Abdullah, qama berdiri Abdullah. Siapa yang maksud Abdullah di sini? Ya Muhammad ini nih. Wa annahu, dan sungguhnya jin lamma qama Abdullah, tatkala Abdullah berdiri untuk salat, yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Tatkala Nabi berdiri untuk salat, lalu kemudian yad'uhu, lalu kemudian mereka menyeru mereka, kadu, hampir-hampir saja mereka yakunu alaihi libada, berdesak-desakan. Ya. Mereka berdesakan alaihi, mengikut di belakangnya. Yakununa karena jamak. Mereka semuanya alaihi, di belakang Nabi, libada, berdesak-desakan untuk menjadi imam, menjadi makmum. Ya. Jadi tatkala Nabi berdiri untuk salat, mereka semua berdiri di belakangnya. Kenapa? Karena mereka semuanya ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan ini, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi Nabi berkata, ini kata Nabi nih. Ini Nabi berkata, qul, katakanlah Muhammad, Allah berkata kepada Nabi, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya. Jadi Nabi disuruh berkata kepada kita, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya dalam Al-Quran, dalam wahyunya, annahu, bahwasanya istama'a nafarum minal jin. Ya, ada saja orang-orang tertentu dari kalangan jin-jin tertentu dari kalangan jin. Ya, yang ikut istama'a, mendengarkan
kalau Nabi berbicara. Lalu kemudian faqalu, jin-jin itu berkata, inna sami'na, sungguhnya kami mendengarkan Qur'anan ajaba, Al-Qur'an yang menakjubkan. Jadi jin-jin mengatakan justru kami sungguh mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Nah, jadi artinya apa? Jin-jin juga bernabi kepada Nabi Muhammad kita, pada manusia. Nah, kita lihat tadinya, maka Adam itu adalah manusia, jin itu, iblis itu dari kalangan jin, disuruh sujud, berwilayah patuh. Jadi harusnya manusia dan jin patuh kepada manusia suci atau nabi tadi. Jadi yang dikatakan Mas Koko tadi benar, jadi sujud itu adalah kepatuhan. Jadi kita patuh, taat kepadanya. Ketika kita sujud kepada Adam atau kepada orang suci, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Kepadamu saya mendengar dan taat. Kenapa? Karena Allah menyuruh saya untuk sujud kepadamu. Begitulah kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini pembicaraan kita karena sudah lewat setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada hari Senin yang akan datang. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.